Oke, cek. Aduh. Ini ya. Moga-moga aman lah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasen Desa Paket 2. Sekalinya balik setelah libur seminggu, suara hilang. Ini sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalnya suaraku agak bindeng karena memang aku lagi sakit nih sekarang. Jadi ya nyara udah mulai sembuh sih, cuma ya ini masih bisa dibilang masih ada sisa batuk lah dari kemarin, ini masih belum hilang. Jadi ya kalau misalnya suaraku bindeng ya mohon maaf. Makanya ini aku untuk bahasa singkat gabung kali ini aku cuma rekaman suara, dan ya ini kalau misalnya bingung sama gambar aku pakai sini ya, ini anggap aja original karakternya aku pakai lah, meskipun bukan original juga sih. Aku pakai gambar versi sendiri, cuma pakai modelnya si Masachika dari Rosidere. Ya iseng-iseng aja sih. Ini buat backup plan kalau nggak bisa recording. Jadi aku gak bisa recording suara kan aku juga agak capek kalau harus pakai rekaman video. Jadi aku cuma modal suara aja, jadi nggak apa-apa ya. Jadi aku sengaja mulai bahas untuk kabar gabung episode 10 yang akhirnya tayang lagi setelah kurang lebih seminggu libur ya. Dan ya bisa dibilang episode ini juga dimulai dengan ya hal yang sederhana juga ya, dimana kan setelah sebelumnya itu si Soma sama Sachika itu merayakan Halloween bisa dibilang ya. Jadi selanjutnya mereka ini dapat pekerjaan bantu di kayak tempat konstruksi bangunan gitu ya. Ya kayak ya ini ciri khasnya mereka sih. Jadi kayak mereka bantu tempat lain itu, dan selagi mereka kerja itu juga mereka ternyata dapat informasi loh di sini, di mana ada satu pekerja bangunan di sana bilang kalau ini kalau ternyata dalam beberapa hari terakhir ini katanya dia itu kayak melihat sebuah kayak semacam anomali, mungkin bisa dibilang ya, karena dia itu kayak melihat ada semacam suara kayak benda besarnya diseret, dan itu terjadi hampir setiap malam gitu. Nah pas dia coba lihat tuh nggak ada apa-apa, karena bukan nggak ada apa-apa, dia nggak bisa lihat apa-apa karena saking gelapnya. Cuma dia tuh yakin dari arah suara yang dia dengar itu kedengarannya seperti kayak suara benda besar yang diseret. Itu jadi juga ada hubungannya sama Granido yang bakal dilawan sama Soma kali ini ya. Sejak episode kemarin lebih tepatnya itu si Granido Yard ya kalau namanya. Dan juga ini juga nyambung sama investigasi yang dilakukan sama si Hanto, karena kan Hanto kan di sisi lain kan dia juga lagi ada janji bakal ketemu sama si Kirari-chan kan, karena kan Kirari-chan mau nunjukin gerakan dance barunya dia ya. Cuma kok pas ditunggu-tunggu kok ini si Kirari-chan gak datang, dan waktu si Hanto ini nyoba sekitarnya, ternyata dia nemuin sebuah bungkus jajanan, bungkus kue bisa dibilang bungkus kue yang tergeletak tepat di kursi tempat dia duduk. Dan bungkus kue itu sama persis dengan yang ditemukan sama si Hanto pas dia nyelamatin anak kecil yang diserang si Granido Yard di dalam terowongan tempat dia ketemu si Granido pertama kali itu. Nah itu bungkusnya persis. Jadi ya lewat situ ada si Hanto itu udah punya firasat jangan si Kirari-chan ini diserang sama Granido yang sama. Makanya lewat dugaan itu akhirnya dia langsung datang ke depannya si Soma sama si Sachika buat minta tolong untuk ngelacak asal tempat dari si bungkus kue yang dia temukan ini. Dan bisa bilang berkat kayak keahliannya si Sachika dalam hal mencari informasi ya, dia akhirnya tahu nama tempatnya, nama tokonya ini apa sih namanya. Aduh, ini aku nggak bisa nyebut namanya karena ini agak sulit, ini kayak bahasa Perancis sih nama kuenya. Tapi nanti aku tampilkan di layar nama tokonya apa. Pokoknya singkatnya mereka berhasil tahu soal informasi tokonya namanya apa, lokasinya di mana. Akhirnya di situ juga si Hanto si Hanto pun berangkat ke sana diikuti sama si Soma juga, yang bisa dibilang juga dia itu kayak pengen, maksudnya maksudnya itu ngikuti si Hanto itu biar kalau misalnya ada Granido menyerang itu dia juga bisa ikut bantu gitu ya. Itu bantu secara diam-diam kan, mereka kan dia kan dan itu juga kebetulan pemikiran itu juga dimiliki sama si Hanto. Jadi kayak mereka itu punya pemikiran yang sama bisa dibilang. Ya kan, kalian bisa dibilang mereka itu nggak tahu identitas masing-masing sebagai Kamen Rider kan. Jadi setelah mulai berbagai macam investigasi, mulai dari kayak keliling sana sini ke tempat ini ternyata tokonya nggak ada. Terus juga dibilang sama si Sachika kalau ternyata tempatnya pindah ke daerah ke daerah
ke daerah Omezawa ya, pas didatangi ternyata nggak ada lagi. Terus juga di apa pas lewat informasi dari Gojizo-nya si Soma itu datang ke sini juga nggak ada lagi, tapi dari masing-masing tempat itu ada satu petunjuk yang sama persis yang bisa dibilang jadi petunjuk kemana si toko misterius ini berada, apa di tempat misterius ini berada, yaitu ada di setiap lokasi yang ditinggalkan itu pasti ada bekas seretan, ya bekas seretan yang panjang yang kayak apa, kayak bekas aspal ngelupas habis habis kena gesekan benda yang keras itu. Nah itu di tiap lokasi yang ditarik sama Soma dan Hanto ya pasti ada bekas itu. Dan pas mereka sampai di lokasi terakhir ya, notabene itu lokasi yang pas yang dikasih tahu sama si Gojizo-nya si Soma itu, bahkan bekas seretannya itu ada banyak dan seolah-olah bekas seretan itu mengarah ke satu tempat. Dan pas diikuti sama si Soma dan Hanto, mereka kayak tiba di tempat kayak apa ya, bisa dibilang kayak semacam tanah kosong gitu ya, tanah kosong yang kayak bisa dibilang kayak tanah kosongnya masih belum, yang aslinya gak ada apa-apa, tapi tiba-tiba di tengah-tengahnya itu kayak ada semacam bangunan yang kalau nggak salah itu bangunan apa, bangunan taman kanak-kanak ya nggak salah ya, karena si kalau berdasarkan informasi dari Gojizo-nya si Soma ya, itu katanya si Granadio Yard ini beraksi di tempat yang sekilas itu mirip kayak ini, mirip kayak apa namanya, kayak taman kanak-kanak sih kalau bisa dibilang. Nah, pas pas mereka nyoba masuk ke dalam tempat itu, beneran aja si Granadionya ada di sana. Dan untungnya sih nggak ada plot twist apa-apa ya, karena ternyata identitas dari si Granadio Yard ini gak lain gak bukan adalah si pemilik toko kue yang sebelumnya gak sengaja ditabrak sama si Hanto di episode sebelumnya. Dan kalau dilihat sih kayak dia lagi telepon sama si ini ya, sama si Sita dan juga Jeep ya, karena mereka bisa dibilang kayak juragannya dia gitu. Jadi dia kayak gak ya kayak lagi apa ya, kalau salah sih kalau aku lihat di fotonya sih dia lagi ini apa, dia lagi apa namanya lagi kayak lagi nge-packing beberapa kontainer yang isinya adalah para human press yang berhasil dia kumpulkan ya. Dan dia juga terjauh sih kenapa kok dia penyamarannya dari semua aksinya, mulai dari dia kayak bagi-bagi kue ke anak-anak, terus juga dia banyak nyerang apa, dan juga kenapa dia sampai mengubah penyamarannya dari toko kue jadi taman anak-anak, karena ternyata si Granado Yard ini mengincarnya cuma ngincar anak-anak. Dan kenapa kok dia itu cuma ngincar anak-anak? Karena katanya tingkat apa level kebahagiaan dari anak-anak itu jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa. Jadi kan bisa dibilang kan anak-anaknya masih polos itu bisa dibilang kalau mereka bahagia, mereka benar-benar bahagia kan. Nah, tingkat kebahagiaannya ini bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dewasa. Makanya dia itu cuma ngincar anak-anak. Ya bisa dibilang cukup ngeri juga sih ya. Ini juga menjelaskan kenapa kok kayak si Sita sama Jeep itu bilang kalau si apa namanya si Granado Yard ini bisa dibilang kayak punya kriteria tinggi dalam mencari bahan human price yang dibutuhkan, karena ya tadi jadi semua bahannya itu benar-benar bahan dalam tanda kutip berkualitas tinggi, yaitu ya karena tadi yang diincar cuma anak-anak yang notabene lagi seneng-senengnya. Ini memang benar-benar gila sih. Dan pas mereka berdua si Hanto sama Soma kan benar mau ngelabrak si Ganadoria ini, tapi gak sengaja si Soma tiba-tiba kayak kesandung apa ya, kayak semacam kayak tempat gulungan kertas gitu ya, yang akhirnya membuat mereka bukannya mereka yang ngelabrak si Granado Yard ini, malah mereka yang hampir ketahuan. Dan akhirnya di sini bisa dibilang ya untuk apa, bisa bilang agar mereka bisa saling hasil masing-masing ya. Jadi mereka kayak memisahkan diri antara Hanto sama Soma, di mana si Soma itu pergi ke tempat lain kayak pura-pura kabur gitu. Sementara si Hanto dia langsung ngelabrak si Granadionya tepat di depan mata. Dan di sini udah terjadi pertarungan cukup sengit antara si Kamar Tervalen melawan Granadio Yard, disusul sama si Gabu yang juga datang belakangan setelah si Soma itu sebelumnya pura-pura kabur terus dia hensi di tempat terpisah. Dan sebenarnya kalau dari segi pertarungannya untuk antara kedua rider ini lawan si Granadio Yard bisa dibilang mereka itu unggul loh. Apalagi di sini juga ditambah juga si Soma kan sekali lagi pakai form baru ya, dia kayak siapa ya itu siapa tergabung gurukan form. Udah di sini benar-benar Granadio ya benar-benar terpojok banget. Apalagi juga di sini berbeda dengan sebelumnya ya, dimana si gabung form ini benar-benar kayak apa ya, bisa bilang kayak lebih fleksibel gak sih gerakannya. Jadi kayak gak bener-bener kaku kayak di pas debutnya dia kemarin, tapi benar-benar
gerakannya bener-bener luas banget sampai si Ganado Royal ini bener-bener kewalahan. Dan pas dia udah benar-benar terpojok, akhirnya dia tuh ini berubah jadi kayak semacam apa ya, kayak semacam kelomang raksasa gitu ya. Notabene ternyata apa bangunan TK bangunan TK penyamarnya dia itu berubah jadi cangkangnya dia. Jadi ini alasan kenapa kok dia itu bisa dibilang kayak bisa berpindah tempat semau hati, karena ya bener sesuai dengan teoriku kemarin. Bangunannya ini adalah bagian tubuhnya si Ganado Royal itu sendiri, makanya bisa dibawa sama dia. Ya mirip-mirip kayak siput atau kayak gitu lah. Kalau mereka itu pindah kemana-mana kan pasti kan cangkangnya dibawa terus kan. Nah kalau lebih kayak gitu, meskipun ya sebenarnya aku mau tanya satu hal sih, dengan ukuran yang sebesar itu kan bisa dibilang kan wujudnya kan benar-benar gede banget kan, bahkan lebih gede dari bangunan dari bangunan pada umumnya gitu. Emangnya nggak ada yang nyadar gitu ya, ada monster segede itu apa berkeliaran berkeliaran di jalan, masa nggak ada yang curiga gitu. Tapi ya mungkin ini nyambung sama keterangan dari salah satu kuli bangunan tempat Soma dan juga Sachika Batu-Batu itu sih, yang katanya kan dia tuh dengar suara kayak benda besar yang diseret pas malam-malam. Jadi ya si Ganado Royal ini mungkin pindah tempatnya setiap malam, makanya nggak ada orang yang nyadar gitu. Jadi ya kamuflasenya di situ ternyata. Dan pas coba diserang sama si Gabur dan juga Valen kan bisa dibilang ya nggak ada efeknya kan. Pas si Valen nembak pakai Valen Busternya, itu cangkangnya bener-bener nggak bisa diserang sama sekali loh. Tapi di sini juga akhirnya muncul asis baru ya. Muncul asis baru dari si Kamen Rider Gabu Gurukian Form, di mana di sini tuh dia bentar, sebelum itu sih dia ini ada momen di mana si Gabu itu manggil Furukan Gojizo terus memunculkan Furukan Gatling-nya dia. Tapi si Furukan Gatling-nya ini dipinjamkan ke si Valen. Ya sebenarnya sih agak lucu juga ya, kayak di mana Valen kayak kesulitan banget pegang si Furukan Gatling karena saking beratnya itu senjata. Dan ya seperti itu juga tembakannya si Valen pas dia pakai Furukan Gatling yang bener-bener berat itu ya tembakannya kemana-mana kan. Tapi ada beberapa tembakan Furukan Gatling yang bener-bener ngarah langsung tepat ke cangkangnya si Ganado Royal. Dan ternyata tembakannya bener-bener bisa ngasih damage, bahkan sampai beberapa bagian cangkangnya itu pecah. Jadi ya bisa dibilang tembakannya benar-benar ngasih efek yang cukup bagus ya. Meskipun ya tembakannya agak ngasal karena si Kamen Rider Valen kan bisa dibilang kesulitan megangnya karena saking beratnya itu senjatanya kan. Dan sini baru muncul asis kedua dari Gurukian Form, yaitu si Bakugan Gojizo. Yang ternyata sih kalau bisa dibilang ini Bakugan Gojizo itu kayak ngasih semacam senjata berupa meriam di pundaknya si Gabu Gurukian Form ya. Yang ternyata coba ditembakkan ke cangkangnya, itu bahkan damage-nya lebih gede lagi, bahkan sampai benar-benar pecah. Dan semua jarah human press-nya si Ganado ya bahkan sampai ikut keluar kerembas ya, kayak ikut keluar gara-gara tembakannya si Gabu Gurukian Form tadi. Dimana juga membuat si Soma itu juga sempat panik sih ya, karena kan dia takut human press-nya itu rusak gara-gara kena tembakan dia, makanya dia akhirnya nyoba nembaknya kan lebih hati-hati. Sembari juga si Valen itu juga melakukan tindakan cukup cerdik ya, dimana dia itu menembakkan finishing bola coklatnya dia itu ke arah tanah yang ada di sekitar pijakan si Ganado Royal, membuat tanahnya jadi kayak semacam licin karena lelehan coklat ya, dimana si Valen itu meluncur di sana buat mengumpulkan semua human press yang terpencar akibat kena tembakannya si Gabu Gurukian Form tadi. Jadi itu cukup unik sih, bisa bilang kayak wah ini ternyata bisa kayak idenya cukup cerdik juga sih movementnya si Kamen Rider Valen. Jadi singkat cerita ya si Kamen Rider Gabu Gurukian Form akhirnya melakukan finishing, dan ya udah si Ganado Royal kalah telak di sini, benar-benar kalah telak, dan ya udah selesai. Ganado-nya kalah, para human press-nya juga berhasil diselamatkan termasuk Kirari-chan. Dan ya udah di sini semuanya berakhir happy ending lah intinya. Tapi ada beberapa momen lucu sih, di mana si Hanto yang menyadari kalau stok Choco dan Gojizo-nya udah
udah mau habis atau bener-bener habis ya, dia kayak akhirnya dia memberanikan diri buat tanya langsung ke si Soma, bertanya aja ke Gabu, dia boleh nggak minta stok Gojiso baru ke dia. Awalnya sih si Soma kayak bingung gitu ya, maksudnya dengan permintaannya si Valen ini. Tapi pas dia kayak menyadari, dia itu malah menganggap gini, kalau Valen itu adalah Granito yang nggak bisa menghasilkan Gojisonya sendiri. Makanya udah sama si Soma pun dia gak keberatan buat membagikan stok Chokodon Gojisonya dia ke si Valen. Bahkan sampai 5 loh yang dikasihkan ke Valen. Jadi ya bisa dibilang ini juga sekaligus menutup pertanyaannya perihal ini, kalau misalnya si Valen ini stok Gojisonya habis itu dia harus gimana. Ternyata ini jawabannya, ya udah dia ya, kalau misalnya stoknya habis itu si Gabu bakal dengan senantiasa ngasih stok baru lagi ke si Valen. Ini menurutku juga bisa dibilang kayak jadi chemistry yang bagus sih bagi si rider utama sama second ridernya nanti, kedepannya nanti bakal kayak gimana. Jadi kalau misalnya kayak si Valen Chokodon Gojisonya habis, ya udah si Soma tinggal ngasih lagi gitu, tinggal ngasih lagi ke si Valen. Itu unik sih bisa bilang. Dan kalau aku coba beralih lagi ke sisi antagonisnya ya, dimana si si Sita sama pojok banget ya, karena semua rencana mereka gagal. Ya kan sebelumnya kan mereka coba jebak si Soma kan di gudang yang tempat pas debutnya si Gabukuri Form ini kan, itu gagal semua kan, sebenarnya udah gagal total rencana mereka. Meskipun ya sebenarnya sih kalau dari pihaknya si Rango ya, sebenarnya sih pihak si Rango itu gak menuntut menurut si Sita sama Jeep itu buat mengalahkan si Gabu. Mereka kan dituntut buat mengumpulkan human press hingga mengumpulkan human press sebanyak mungkin kan. Kalau nggak salah ada berapa jumlah minimal human press yang harus dikumpulkan sama si kembar ini. Nah, si Rango ini nyuruh mereka itu cuma buat fokus ke sana aja dulu. Kalau perihal mengalahkan Gabu itu ya bisa dibilang jadi opsi cadangan lah. Pokoknya ya yang penting itu stok human press mereka itu bisa terpenuhi dulu gitu ya, itu makanya. Dan kalau melihat kayak gini sih, setelah kekalahannya Grand Doyard ya ini jika ada pertanyaan lagi sih, kayaknya bakal makin terpojok lagi sih kayak si kembar ini. Udah rencana mereka buat ngalahkan Gabu gagal, terus juga sekarang Grand Doyard yang mereka harapkan bisa mengumpulkan baju human press juga kalah di sini. Jadi ya ini udah benar-benar makin di ujung tanduk nih nasibnya mereka berdua ini. Dan juga ada bagian di mana sih ada bagian yang rada mencurigakan juga ya. Ini kalau perihal bagian si Soma dan juga yang lain sih udah gak ada lagi ya, kayak yang notabene perlu dibahas ya, karena kan ya udah happy ending kan. Misalnya endingnya udah bagus lagi, gimana si Soma itu pas dia kan khawatir sama keadaan Hanto, dia dikasih tahu Hanto baik-baik aja. Terus juga Hanto juga khawatir sama Soma, itu dikasih tahu sama Sachika kalau Soma baik-baik aja. Bahkan juga Hanto berhasil memenuhi janjinya buat datang ke tempatnya Kirari-chan buat lihat dance barunya dia, udah benar-benar happy ending. Tapi kalau di sisi antagonisnya ini ada satu momen yang menurutku cukup sas sih, dimana Kenzo Suga itu kayak dapet sebuah paket misterius ya, yang ternyata itu isinya adalah sebuah flash disk, bisa dibilang sebuah flash disk yang ternyata itu isinya adalah rekaman aksi pertarungan dari Kamen Gabu dan Kamen Valen pas mereka melawan Grand Doyard. Nah, pertanyaannya itu adalah ini flash disk dapat dari mana gitu loh. Ini flash disknya dia dapat ini dari mana, si Kenzo Suga dapat flash disk dari mana? Apalagi bentuk flash disknya kan bisa dibilang aneh kan, bukan kayak flash disk pada umumnya notabene. Ya tahu kan flash disk umumnya kayak gimana bentuknya. Nah, ini kayak bentuknya kayak banyak bentuk batu-batu kayak ala-ala benda dari dunia lain gitu. Nah, ini dia dapatnya dari mana gitu loh. Apakah juga ada semacam kayak senyuman yang agak mencurigakan di akhir gitu ya notabene. Wah, ini jangan-jangan ada maksud tertentu nih di balik si Kenzo Suga bantu membuat si Hanto jadi Kamen Valen. Terus juga perihal dia yang kayak benar-benar kayak menyelidiki banget, meneliti banget soal pertarungannya si Kamen Gabu dan Kamen Valen. Ini sepertinya ada maksud tertentu yang notabene bisa aja ini ngarah ke kemungkinan buat kemunculan dari Kamen baru nanti kan. Kalau nggak salah kan ini aku mau bahas info ini minggu lalu sih, tapi karena aku lagi sakit jadi aku nggak bisa bahas ini, jadi aku bahas singkat aja ya, yaitu perihal soal
rumor kemunculan dari 2 rider baru. Yaitu pertama itu adalah Peter Gabu yang katanya adalah Gabu versi jahat yang bakal jadi salah satu antagonis di seriesnya Gabu nanti. Dan yang kedua itu adalah Third Rider yang rumornya bakal muncul di episode belasan nanti, yang namanya kalau saya Kamen Rider Fram. Jadi ya kemungkinan besar penelitiannya si Keisuzuka ini bisa jadi ngarah ke antara dua ini, ngarah ke penciptaan antara salah satu dari dua karakter ini, atau mungkin keduanya, yaitu antara kalau nggak Peter Gabu ya Kamen Rider Fram. Jadi emang benar-benar kayak perlu menarik buat diamati lagi nih. Ini sebenarnya Keisuzuka ini kayak ngarah kemana gitu. Mulai dari tindakan dan juga tujuan dia ini sebenarnya apa gitu. Ini masih misterius loh sampai sekarang ini tindakannya si Keisuzuka ini. Menurutku menarik sih. Dan yaudah aku langsung lanjut lagi ke bagian preview ya. Dimana preview cuma ada 3 bagian yang menurutku menarik perhatian aja. Perihal hantu yang kayak jadi semacam kayak tempat kafe kencan gitu ya. Bene dicurigai ada aktivitas Garuda di sana. Terus juga ada bagian di mana akhirnya si Soma itu face to face sama Rango. Dimana kan bisa bilang Rango akhirnya ikut turun tangan di sini. Lalu juga ada momen benar-benar cukup bagong gitu ya. Itu momen di mana akhirnya Soma mengetahui kalau si Kamadra Valen itu adalah si hantu kiri kita, hantu yang adalah si hantu. Jadi kayak ada momen di mana si hantu itu kayak baru aja kalah lawan musuh siapa, entah itu Ganado, memang si Ganado yang dilawan sama si hantu di episode itu, atau mungkin malah justru yang lawan si Rango, dia nggak ada, pokoknya dia kalah, terus si hantunya Anhensin dan wujud manusia dia akhirnya dilihat sama si Soma, dan akhirnya di situ ada momen di mana si Soma akhirnya tahu kalau si Kamadra Valen itu adalah si hantu. Ini menarik sih, bakal kayak gimana nanti perjalanannya. Bahkan juga minggu depan tuh bisa dibilang penulisnya kan balik lagi ke Bujuko Komura ya. Dan juga ini aku juga dapat berita kalau katanya sutradaranya minggu depan itu adalah ini Kazuya Kamihoriuchi, yang jadi menurutku ini bisa jadi dua menarik sih antara penulis sama sutradaranya minggu depannya kayak bakal gimana aja. Aku penasaran juga sih. Jadi kurang lebih gitu aja sih ya untuk bahasan episode 10 ini. Aku juga kamu banyak ngomong, jangan takut suaraku mana belum suaraku masih kayak gini. Jadi maaf ya kalau misalnya dari sepanjang video aku sering banget batuk karena ya memang suaraku masih belum benar-benar balik gini. Tapi kalau aku ngasih kesimpulan singkat ya, perihal episode 9 sama 10 ini, ini episodenya benar-benar bagus ya. Meskipun ada peralihan penulis dari Bujuko Komura ke penulis lain, bisa dibilang intensitas dari ceritanya masih tetap kejaga dan bahkan masih tetap menarik. Apalagi juga di sini jujur aja ya, menurutku pribadi di episode 10 ini untuk dari segi actionnya ini benar-benar salah satu yang terbaik loh, karena banyak improvisasi yang terjadi dan juga bisa dibilang actionnya benar-benar mereka benar-benar bisa berimprovisasi dengan gerakan yang action yang baru. Jadi kayak nggak monoton gitu, makanya ini benar-benar menarik. Jadi kayak bisa dibilang transisi penulis itu nggak mempengaruhi ceritanya sama sekali gitu, tetap menarik buat dilihat. Makanya aku suka bisa dibilang di sini. Nah, makanya bisa dibilang ya masih enjoy buat ditonton untuk Kamen Rider Gabu selama 10 episode pertama ini ya. Jadi ya cukup enjoy menurutku pribadi. Jadi ya mungkin gitu aja lah ya bahasannya Kamen Rider Gabu kali ini. Ini sebenarnya aku ada rencana buat bikin konten toko update lagi ya perihal si Peter Gabu sama Kamen Rider Fram tadi. Dan juga ini info terbaru soal upgrade formnya Gabu, yaitu si Gabu Kicking Form. Cuma ya aku masih nunggu dulu nih, nunggu suaraku balik dulu baru aku bakal bisa pertimbangkan buat bikin video toko update-nya. Jadi ya itu aja untuk sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dan membantu channel ini. Dan kalau misalnya kalian ada mau dekorasi atau mau ditambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada mau ngasih dukungan tambahan, bisa juga klik link di bawah ini atau cek di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Perahani Senempat 12.